Presiden Joko Widodo menargetkan bisa mengentaskan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia, terutama di 35 kabupaten kota di 7 provinsi pada tahun 2024 mendatang. Kementerian Ketenagakerjaan pun telah menyiapkan 2 langkah strategis, yakni perluasan kesempatan kerja dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja. Pemerintah juga punya program penanggulangan kemiskinan ekstrim. Penanggulangan kemiskinan ekstrim ini penting karena Indonesia akan masuk di dalam presidensi G20 di akhir bulan ini sampai dengan tahun depan. Sehingga arahan Bapak Presiden kita juga siapkan roadmap untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, di mana di tahun ini kita targetkan 35 kabupaten kota di 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, Papua. Dari 35 kabupaten kota, kalau bisa kemiskinan ekstrimnya hilang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk memberantas tuntas angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 mendatang, di mana pada 2024 tingkat kemiskinan Indonesia akan berada pada kisaran 6 hingga 7%, sedangkan kemiskinan ekstrim berkisar antara 0 hingga 1%. Tahun ini ada 35 kabupaten kota di 7 provinsi yang masuk dalam target pemberantasan kemiskinan ekstrim, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara itu, guna mewujudkan target pengentasan kemiskinan ekstrim, Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki 2 kebijakan strategis, yaitu pertama melalui perluasan kesempatan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan akan berupaya menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kedua, peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja atau BLK, sehingga diharapkan melalui peningkatan kompetensi, masyarakat dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri. Sebagai informasi, kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim, setara dengan $1,9 Amerika Triple P atau Purchasing Power Parity. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah kejar penurunan angka kemiskinan ekstrim sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ismail Pakaya. Beliau adalah staf ahli bidang sosial politik dan kebijakan publik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi Pak Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan membahas lebih jauh begitu target dari Presiden Joko Widodo tahun 2024 kita mengentaskan kemiskinan ekstrim. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu definisi dari kemiskinan sendiri dan bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini, Pak Ismail. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tingkat kemiskinan di Indonesia jika didefinisikan berdasarkan tingkat kemiskinan global, maka tingkat kemiskinan itu diukur dengan pendapatan per kapita per hari. Secara umum, tingkat kemiskinan itu diukur dengan pendapatan setara 3,2 US dollar per kapita per hari. Nah, di bawah 1,9 itu dianggap sebagai kemiskinan ekstrim, Pak Pras. Baik. Tapi dari sisi, ya, kalau bicara mengenai tingkat kemiskinan di Indonesianya sendiri, apakah memang bertambah begitu atau tetap stabil ini atau stagnan? Berdasarkan data BPS 2021, itu sebesar 10,14 Maret 2021 ya. Kemudian jika kita melihat Maret 2020, tingkat kemiskinan kita sebesar 9,78. Jika dibandingkan Maret ke Maret di 2021 itu naik.
Tetapi rilis terbaru dari BPS dibandingkan dengan September itu menurun, Pak Pras. Baik. Tapi jumlah penduduk miskinnya secara absolut juga Maret ke Maret juga naik, tetapi di September 2021 itu menurun kecuali di perkotaan. Di pedesaan menurun, di perkotaannya meningkat sampai posisi September 2021. Baik, Pak Ismail. Ya. Kalau kita bicara mengenai kriteria, sebenarnya mungkin apa sih yang membedakan antara kemiskinan kemudian kemiskinan ekstrim sendiri begitu, sehingga ini perlu ada dua pemisahan begitu. Memang perbedaan ya, perbedaan tingkat kemiskinan yang di Indonesia juga mengikuti tren dunia. Jadi kalau di bawah 1,9, pendapatannya di bawah 1,9 US dollar per kapita per hari itu dianggap ekstrim, dan di atas 1,9 di bawah 3,2 US dollar itu miskin, tetapi di atas ekstrim. Jadi memang kita bedakan. Nah, di kemiskinan ekstrim ini sesuai target pemerintah yang pendapatannya di bawah 1,9, target pemerintah di 2024 itu 0%. Kalau dulu mungkin sebelum kita mengenal kemiskinan ekstrim, mungkin ini adalah miskin di level 4 gitu. Oke. Jadi semuanya serba di bawah standar gitu. Saya kira itu, Pak Pras. Baik. Dan tadi juga sudah disampaikan begitu, fokus pemerintah untuk mengejar ataupun menuntaskan kemiskinan ekstrim begitu ya di 35 kabupaten kota yang ada di 7 provinsi itu, diantaranya kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku, Papua Barat, dan Papua. Nah, lantas langkah strategis apa saja ini yang sudah disiapkan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa membantu juga upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrim di 35 kabupaten kota tadi? Untuk menuntaskan target pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrim di tahun 2024, kami di Kementerian Ketenagakerjaan punya dua strategi. Yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja, dan yang kedua melakukan pelatihan melalui lembaga-lembaga pelatihan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga lembaga-lembaga pelatihan swasta yang ada di 7 provinsi, 35 kabupaten kota. Nah, ini kami bagi lagi, Pak Pras, untuk perluasan kesempatan kerja itu ada dua. Ada perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, dan ada perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja. Di luar hubungan kerja ini kami intervensi dengan program-program tenaga kerja mandiri, ada inkubasi bagi wirausaha atau tenaga-tenaga kerja mandiri yang ada di kabupaten kota, yang termasuk di dalam 35 kabupaten kota yang menjadi prioritas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Nah, dari pelatihan, jika kita ingin meningkatkan pendapatan dari masyarakat miskin kita yang kategori ekstrim ini, kami akan melakukan pelatihan-pelatihan. Tentu dengan harapan setelah dilatih, keterampilannya meningkat dan bisa masuk ke pasar kerja. Ini ada kaitan dengan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja. Karena di dalam hubungan kerja itu adalah melakukan fasilitasi penempatan bagi mereka-mereka yang sudah dilatih di lembaga-lembaga pelatihan sehingga bisa menjadi pekerja formal. Oke. Karena itu, jika jadi pekerja formal tentu akan mendapatkan upah yang layak sehingga mampu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat
miskin kita, bukan hanya masyarakat miskin ekstrim, juga untuk seluruh masyarakat yang kategori miskin, dan juga bagi tenaga kerja kita yang saat ini angka penganggurannya cukup besar setelah pandemi ini, sebesar 7, hampir 10 juta yang menjadi penganggur untuk saat ini. Oke. Saya kira itu, Mas Pras. Ya, itu dari yang pertama begitu, perluasan kesempatan kerja tadi sudah disampaikan. Jadi di luar hubungan kerja, kemudian di dalam hubungan kerja, baik itu tenaga kerja mandiri, inkubasi, dan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang memang masuk di bawah garis tingkat kesejahteraan atau masuk dalam kriteria warga ataupun masyarakat miskin begitu ya, Pak Ismail. Nah, langkah keduanya bagaimana begitu? Tadi kan juga difokuskan ini adalah pelatihan vokasi begitu di Balai Latihan Kerja, dan mekanismenya seperti apa sih? Kalau pelatihan yang kami lakukan itu tergantung pada, kami melihatnya pada potensi daerah masing-masing di 35 kabupaten kota di 7 provinsi, dan kebutuhan di daerah itu seperti apa, skill yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam pasar kerja. Tentu tidak Halo. Dan berikut ini akan kami sampaikan infografik kepada terkait dengan angka ataupun data kemiskinan nasional per Maret 2021. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati dari sisi tingkat kemiskinan secara nasional. Ini data per Maret 2021, sumber dari Susenas Maret 2021, BPS juga. Ya, tercatat sekitar 10,14% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 27.542.770 jiwa. Ini yang masuk dalam kategori miskin. Kemudian dari sisi kemiskinan ekstrim secara nasional bisa Anda saksikan kembali. Tercatat untuk kemiskinan ekstrimnya sekitar 4%, pemirsa. Dengan jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 10.865.279 jiwa. Itu dia dari kategori dari kemiskinan nasional dan juga kemiskinan ekstrim. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ismail Pakaya. Baik Pak Ismail, kalau data yang berdasarkan kita sampaikan tadi dari sisi tingkat kemiskinan secara umum 10,14%, namun yang masuk dalam kategori ekstrim itu sekitar 4%. Nah, menurut Anda, apakah memang ini akan menjadi fokus utama, dan apakah juga tantangannya berat nih apabila kita mengatasi dalam kecepatan yang bisa dikatakan 2024 begitu, dengan target di 7 provinsi tadi, Pak? Memang khususnya untuk yang kategori miskin ekstrim, tentu tidak terlepas dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Pras. Kita masih dalam situasi pandemi, kemudian juga dibarengi dengan digitalisasi yang saat ini juga melanda kita, sehingga beberapa kita mengalami disrupsi untuk beberapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang lama, kemudian juga memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, kaitan dengan kemiskinan ekstrim ini, kita lihat dulu komposisi miskin kita di Indonesia. Komposisi miskin kita di Indonesia itu lebih tinggi di pedesaan dibanding perkotaan. Okay. Sementara di data kami, kalau kita melihat angka pengangguran di desa itu, di pedesaan angka penganggurannya lebih rendah dibanding angka pengangguran di perkotaan. Tetapi dari komposisi pendidikan, lebih level pendidikan di pedesaan itu lebih rendah dibanding yang ada di perkotaan, termasuk usia kerja di
pedesaan itu lebih banyak yang kategori 30 tahun ke atas, kemudian di perkotaan lebih dominan yang pekerja-pekerja muda. Nah, ini menjadi semacam tantangan bagi kami, terutama untuk kemiskinan ekstrim yang ada di pedesaan. Jadi yang pertama adalah usia yang juga semakin tinggi, kemudian miskinnya juga tinggi. Nah, kami tentu menjadi perhatian kami di dalam melakukan intervensi program khususnya untuk 35 daerah yang sudah ditetapkan untuk menjadi prioritas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini. Tetapi dalam sisi pelatihan, kami tentu akan mengadopsi masalah-masalah yang ada di desa, dengan tentu kami akan mencoba melatih sesuai kebutuhan masyarakat kita yang ada di pedesaan, terutama untuk yang 35 daerah ini. Kami sifatnya fleksibel kalau di dalam pelatihan, Pak Pras. Kami kebutuhannya apa, kami segera bisa melakukan penyusunan kurikulum dan program sesuai kebutuhannya, sehingga bisa kita latih. Dan kita juga akan melihat potensi-potensi lowongan pekerjaan yang ada di daerah itu, dan kalau tidak ada, tentu kami akan melihat lowongan pekerjaan di luar daerah yang ditetapkan menjadi prioritas untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, Pak Pras. Ya, Pak Ismail, yang menarik yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah bagaimana dengan tadi dari sisi kebutuhan lapangan pekerjaan sendiri bagi masyarakat yang Anda katakan tadi kan lebih banyak memang di daerah pedesaan begitu yang masuk dalam kategori miskin ekstrim tadi begitu di 35 kabupaten kota tadi. Nah, kira-kira sejauh ini kebutuhan dari bentuk pekerjaan yang mereka butuhkan sebenarnya apa ini yang mereka cari saat ini atau yang akan bisa mereka terima dan lakukan begitu, Pak Ismail? Nah, khusus untuk yang di pedesaan kita bagi dua ya, Pak Pras. Di pedesaan ini kan basis kita masih tetap pertanian. Oleh karena itu kami mencoba untuk melatih masyarakat tenaga kerja yang ada di pedesaan, menyesuaikan dengan potensi mereka, sehingga kita berharap dengan meningkatnya keterampilan maka bisa menambah produktivitas di desa gitu, di pedesaan. Kemudian kalau kita lihat lowongan-lowongan jabatan di perkotaan, itu justru banyak yang pekerjaan-pekerjaan, lowongan-lowongan baru yang saat ini juga menjadi konsen kami di dalam menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang ada di perkotaan, khususnya yang tenaga-tenaga muda, Pak Pras, karena memang pengangguran di perkotaan miskinnya lebih rendah, tapi penganggurannya lebih tinggi kalau di perkotaan. Tentu lowongan-lowongan jabatan ini juga perlu kita persiapkan SDM untuk memasuki lowongan-lowongan itu, terutama untuk skill-skill baru yang terkait dengan digital. Nah, di pedesaan cenderung memang tidak banyak pilihan memang untuk lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak bisa masuk ke pasar kerja formal, Pak Ismail, di segmen ini kita akan membahas bagaimana dengan fokus dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengejar ini targetnya sendiri. Tadi sudah ada 2 kebijakan yang akan diterapkan di 35 kabupaten kota. Nah, percepatannya akan seperti apa ini, Pak Ismail? Untuk pelaksanaan program-program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, mulai tahun ini kami coba melakukan dalam bentuk semacam perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. Nah, kami berharap di kawasan yang kami, ini di luar kawasan industri ya Pak Pras, dan kawasan ekonomi atau kawasan pariwisata, itu juga kami intervensi, tapi kami juga membuat satu kawasan yang bersentuhan atau menunjang langsung kawasan-kawasan yang sudah ada. Nah,
di dalam program ini kami itu terintegrasi seluruh program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ada dari pelatihannya, kemudian penempatan tenaga kerjanya, pembinaan tenaga kerja mandirinya, sampai dengan jika dia sudah bekerja juga akan kita lakukan dengan intervensi hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan. Jadi secara internal seperti itu, tetapi di dalam kawasan ini pun kami melibatkan, mengajak kementerian lain atau pemerintah daerah setempat serta perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar. Nah, hal yang sama kami lakukan untuk 35 kabupaten kota yang ada di 7 provinsi. Kami sudah tahun ini memang sudah melakukan 5 pilot project untuk pengembangan perluasan kesempatan kerja di luar kawasan-kawasan yang sudah ada. Nah, ini kami harapkan menjadi semacam program yang bisa mengakselerasi program-program di kementerian kami, sehingga nanti berharap di 2024 target pemerintah, karena tidak hanya kami Pak Pras, seluruh KL dan pemerintah daerah, dunia usaha juga bersama-sama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang sebesar 4% sebagaimana angka BPS. Nah, ini 2022 ini tahun sisa 2 tahun lah, di 2024 kita harus mengejar target 0% untuk kemiskinan ekstrim. Memang kalau kita lihat dari percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, misalnya ini juga bisa ditampilkan grafisnya, di Juli Desember itu diharapkan 3,8% ini Pak Ismail. Kemudian tahun 2022 mendatang ini ditargetkan antara 3 sampai dengan 3,5%. Adapun di tahun 2023 sampai dengan 2024 2,5 sampai dengan 3% rentangnya. Tapi pada saat di tahun 2024 itu memang diharapkan hanya sekitar 0 sampai dengan 1% saja untuk kemiskinan ekstrim tadi di 35 kabupaten kota. Tapi dengan kondisi seperti ini tadi memang nampaknya upaya percepatannya lebih kepada untuk menjadi wirausahawan atau memang untuk mengisi lapangan-lapangan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Pak Ismail? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kami melihat potensi di 35 daerah itu. Tergantung juga terhadap ketersediaan tenaga kerja yang ada di pedesaan di 35 kabupaten kota. Jadi pada saat kita latih, kan kita akan melatih seluruh tenaga angkatan kerja yang ada di kawasan di 35 kabupaten kota. Setelah itu nanti akan ada pilihan. Jadi kami tidak memaksa seseorang untuk menjadi wirausaha atau menjadi pekerja formal, tergantung yang dilatih, kemudian tergantung juga pada lowongan pekerjaan yang ada di yang tersedia gitu. Baik. Bagi masyarakat yang usianya sudah semakin tinggi, tentu kami berharap tidak terjadi urbanisasi dari desa ke kota. Kami berusaha untuk tetap bekerja di kabupaten kota masing-masing, dan jika tidak bisa masuk ke pasar kerja, maka kami akan mendorong mereka menjadi wirausaha dalam bentuk tenaga kerja mandiri, dan kami membinanya selama 3 tahun Pak Pras. Jadi ada pembinaan di awal, kemudian tahun kedua dan tahun ketiga, sehingga kami juga melibatkan di dalam program kami ini adalah lembaga-lembaga pelatihan, terutama BLK komunitas Pak Pras yang sejak 2017 kami bangun sampai di tingkat komunitas. Nah, ini tentu kami berharap menjadi pendorong dari keberhasilan program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan secara khusus dan seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Baik Pak Ismail, sebenarnya ini sudah ada program sebelumnya, tinggal dikuatkan lagi bagaimana untuk mengejar target dari pemerintah sendiri ya di tahun 2024 mendatang. Baik Pak Ismail, terima kasih banyak atas insight yang diberikan mengenai kondisi ketenagakerjaan, bagaimana upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan khususnya yang ekstrim begitu ya di 35 kabupaten kota tadi di 7 provinsi. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan Pak Ismail. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Bapak.
Terima kasih Pak Pras.